Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ya ikhwati al-a'izza al-kurama. Selamat datang kembali di Pondok Belajar, sahabat Pondok Belajar. Kembali lagi dengan kami dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik teman-teman, dalam video sebelumnya kita membahas tentang susunan-susunan kalimat atau susunan-susunan kata yang membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, dan kita mengenalnya dengan istilah isim, fi'il, dan haruf. Baik, pada kesempatan kali ini dan video kali ini kita akan lanjutkan kembali dengan materi isim. Kita akan mengenal isim lebih dekat dan lebih jauh. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata isim di dalam bahasa Arab itu banyak dikenal juga dengan salah satu kata yang membentuk sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, apa yang dimaksud dengan isim? Isim pada dasarnya itu bermakna, artinya nama. Berasal dari kata ismun yang berarti nama. Tapi dalam bahasan ini yang dimaksud dengan isim adalah apa? Dalam kitab Nahwul Wadhih sekarang ya, yang di situ ditulis bahwasanya isim itu adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Baik, maka kita bisa dapati di sini definisinya adalah isim itu setiap lafaz yang digunakan untuk menamakan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, dan lain-lain ya teman-teman. Oleh karenanya, misalkan kalau kita menamakan manusia, misalkan adalah Mama Ibrahim, maka Ibrahim di sini kita gunakan untuk menamakan orang, maka Ibrahim. Ada juga misalkan di sini kita namakan dengan Ahmad ya teman-teman. Kemudian juga ada Umar. Atau misalkan kita ingin menamakan hewan, misalnya al-qittu atau qittun, yaitu kita artikan kucing. Atau misalnya al-hisanu yang diartikan dengan kuda, atau al-ghanam kambing. Atau misalkan ingin kita menamakan tumbuhan, yaitu di dalam bahasa Arab kita namakan dengan nabatun, artinya tumbuhan. Ya, contoh misalnya di sini al-qamhu yaitu gandum, atau sagu bisa kita namakan gitu. Atau misalkan jamadun, kita ingin menamakan dengan benda mati yang ada di sekeliling kita, misalkan rumah, maka al-baitu, al-masjidu masjid, misalkan al-qitaru qitar. Atau au ayyu syai'in akhar. Au ayyu syai'in akhar yang dimaksudkan di sini itu adalah apa? Yaitu nama-nama selain daripada yang lain tadi, tapi masih dikategorikan dengan kata isim. Maka isim itu dalam definisi yang lain dikatakan al-ismu huwa ma dallat ala ma'nan fi nafsihi wa lam taqtarim bi zaman. Atau kita istilahkan isim adalah kata yang mengandung makna pada diri tersebut, ya, pada dirinya, tapi tidak berkaitan dengan waktu. Misalkan kalau kita lafalkan Ibrahim, Ibrahim itu kan tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya tidak berkaitan dengan waktu itu apa? Tidak berkaitan dengan sebuah perbuatan yang terjadi dalam masa lampau, masa yang akan datang, ataupun yang sekarang dia kerjakan. Oke, baik, kita akan lewatkan dulu di sini. Ini susunnya agak kurang pas ya. Kita langsung masuk kepada tanda-tanda kata di dalam bahasa Arab itu masuk daripada kata isim ya teman-teman. Ini kami buatkan sebuah gambarannya seperti ini. Maka di antara cara mudah kita membedakan kata penyusun sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, maka salah satu caranya adalah kita mengetahui tanda-tandanya. Yang pertama, tanda bahwasanya kata itu di dalam bahasa Arab termasuk daripada kata isim, yaitu dia dikenal dengan istilah al-jar. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya huruful jar. Ya, huruful jar.
Apa itu huruf jar? Huruful jar al-huruful lati tajurru ma ba'dah, yaitu huruf-huruf yang memberikan harokat kasrah atau dia memberikan posisi menjadi posisi isim majrur. Nah, biasanya al-ijur majrur itu identik dengan harokat yang di bawah atau kita kenal dengan harokat kasrah. Misalkan kami ambil contohkan di sini ya teman-teman, kita ambil contoh. Misalnya marartu bi rajulin. Lihat kalimat kata rajulin, dasarnya adalah rajulun. Nah, ketika kata rajulun ini didahului dengan huruf jar berupa huruf ba, maka dia berubah menjadi bi rajulin. Nah, berubah menjadi harokat kasrah, dan inilah yang kita namakan dengan al-jar. Maka dia diistilahkan, ada juga yang mengistilahkan al-jar ini dengan istilah namanya al-khafdu. Ya, al-khafdu. Ya, sama saja maknanya, yaitu berharakat kasrah lebih banyaknya. Tapi bisa juga teman-teman, dia tidak menggunakan kasrah, nanti dia kasrahnya dengan huruf ya, karena disebabkan posisi katanya sebagai, nanti itu ini dia di bahasan yang akan kita bahas di beberapa video ke depannya. Jadi yang pertama kita harus mengenal tanda yang pertama adalah al-jar, yaitu bila kata di dalam bahasa Arab berharokat kasrah bisa dipastikan dia termasuk daripada kategori isim, yaitu kata benda. Baik, yang selanjutnya tanda yang kedua yang mudah dikenali bagi kita untuk mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah isim, yaitu dia berharokat tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin pada dasarnya ini kalau kita merujuk kepada bagian tajwid itu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Pada dasarnya tanwin adalah istilah nunun talhaqu akhiral ismi lafdhan lafdhan la kitabat atau la khattan. Jadi pada dasarnya tanwin itu adalah bunyi nun yang dia melekat pada akhir isim. Nah, maka tanda kedua yang kita dapati untuk mengenal isim itu adalah tanwin. Maka apabila kita dapati sebuah kata di dalam bahasa Arab berharokat tanwin, maka kita hukumi dengan kata isim. Tanwin itu yang seperti apa sih? Tanwin itu yang begini tandanya. In, an. Misalkan di sini kita ambil contoh kitabun. Kitabun di sini berakhiran dengan tanwin. Maka tanwinnya apa? Berupa dhammatain, maka dia pasti isim. Kitabun. Yang selanjutnya misalkan zaidun, yaitu dia apa? Isim dengan tanwin. Bisa dilihat dari maknanya juga, maknanya merupakan nama orang sebagaimana tadi definisi di awal. Atau qaimun, berdiri. Nah, sama. Dia berakhiran dengan tanwin. Yang ketiga yaitu diistilahkan dengan an-nida. Tanda isim atau mengenali isim yang ketiga adalah an-nida. Apa itu nida? Nida adalah arti di dalam bahasa Arab diartikan dengan seruan atau kata yang dimaknai dengan diseru. Gitu misalkan dengan menggunakan seruan ya ataupun yang lainnya. Misalkan ya Allah, atau misalkan di sini kita menyeru nama orang, misalkan ya Maryam, wahai Maryam, atau misalkan ya Muhammad, wahai Muhammad. Bila ada kata diawali dengan seruan berupa kata seruan, baik itu nanti dengan ya nida yang seperti ini, maka dikategorikan dengan isim. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang keempat, yaitu bila kita dapati semua kata di dalam bahasa Arab yang didahului oleh alif lam ta'rif atau kita kenal dengan al, maka dikategorikan isim. Misalkan ada lafal al-kitabu, didahului dengan alif dan lam yang melekat pada lafal kitabun tersebut, maka al ini menandakan dia isim. Contoh di dalam surah Al-Fatihah ada alhamdu, diawali dengan alhamdu, maka kata alhamdu merupakan isim. Misalkan Rabbil Alamin, sebenarnya itu lillah juga sama. Rabbil karena lillahi diharokatkan dengan jar kasroh, ya. Atau misalkan Ar-Rahmanir Rahim, itu juga sama. Dia termasuk dalam kategori isim. Contoh selanjutnya misalkan al-baitu, rumah, maka kalau dia didahului dengan lafal baitun,
atau maaf didahului dengan al, maka dia termasuk isim. Yang terakhir yaitu al-isnad. Kata isnad yang dimaknai dengan disandarkan atau dinisbatkan. Maka apabila ada sebuah kata yang dinisbatkan kepada kata lainnya, maka dia dikatakan dengan isim. Contoh, Zaidun qaimun, maka artinya Zaid berdiri. Misalkan kata qaimin ini disandarkan kepada Zaid atau dinisbatkan kepada Zaid, yang dimana bentuk berdiri itu atau sifat berdiri itu disandarkan kepada siapa? Kepada Zaid. Maka asnadna al-mada al-qiyam ila Zaid, ya, kita menyandarkan sifat berdiri kepada Zaid. Nah, ini dinamakan dengan isnad. Maka kami kutip daripada kitab Alfiyah bin Malik, dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lismi tamyizun hasal. Maka kata beliau, dengan jar, tanwin, nida dan al serta musnad atau dikenal dengan isnad, ini yang menjadikan tamyiz, membedakan antara kata isim dan kata yang lainnya sebagai penyusun dan pembentuk dari kalimat di dalam bahasa Arab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.